Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bahwa sihir itu terbagi menjadi dua bagiannya. Pertama, sihir yang membawa kekufuran atau kesyirikan. Yang kedua, sihir yang hanya sekedar membawa kefasikan atau dosa besar. Adapun umumnya, sihir itu membawa kepada kekufuran dan kesyirikan. Karena dalam praktek sihir itu ada praktek-praktek penghambaan manusia kepada jin. Yang kedua, merebut hak yang seharusnya diberikan kepada Allah, mereka berikan kepada jin. Yang ketiga, mengaku tahu yang gaib, padahal tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Dan yang keempat, terkadang menghinakan Al-Quran. Itulah kenapa sihir itu secara umum mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Bahkan kalau mungkin bisa ditambah, terkadang sihir itu melakukan hal-hal yang diharamkan seperti menyakiti orang, terkadang sampai membunuh gitu kan. Oleh karena itulah maka kalau kita melihat umumnya orang yang melakukan sihir tidak lepas daripada 5 perkara tadi. Makanya sihir itu lebih kepada kufur dan syirik. Taib, disebutkan dalam bab ini macam-macam sihir. Sebuah riwayat, qala Ahmad, berkata Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Aufun, telah menceritakan juga kepada kami Auf. An Hayyan ibn Al-Ala, dari Hayyan bin Ala. Haddatsana Qatan ibn Qabisah, menceritakan juga kepada kami Qatan ibn Qabisah. An abihi, dari bapaknya. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Bahwasanya al-iyafah, sebagian ahli ilmi mengatakan bahwa iyafah adalah ramalan dengan cara menerbangkan burung. Dahulu di zaman jahiliyah seperti itu ya. Jadi iyafah ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah apabila mereka melakukan bisnis atau perdagangan. Kemudian mereka hendak berangkat, biasanya mereka menerbangkan burung. Apabila burung itu mengarah kepada tujuan yang mereka tuju, maka mereka akan berangkat dengan asumsi bahwa bisnis mereka akan sukses. Tapi kalau seandainya burung ini terbang justru tidak mengarah ke tempat yang mereka tuju, maka mereka tidak akan berangkat karena ini membawa kesialan. Maka itu disebut iyafah, meramal sesuatu dengan menggunakan burung. Wat-tarqa, dan juga tarak, meramal sesuatu dengan menggaris tanah. Biasanya dilakukan oleh wanita-wanita, dukun-dukun wanita. Jadi mereka yang berada di padang pasir gitu kan, ketika meramalkan akan terjadi sesuatu, maka mereka akan menggaris di tanah. Tentu
Menggaris tidak semuanya berbentuk ramalan, terkadang ada juga hal-hal yang kemudian disyariatkan. Seperti sebagian ulama membolehkan menggaris untuk sutrah salat umpamanya kan, walaupun pendapat ini lemah. Kemudian wat tiyarata, dan tiarah dengan iyafah ini sebenarnya kurang lebih maknanya. Akan tapi tiarah tentu lebih umum gitu, karena dia menganggap sesuatu baik atau sesuatu itu buruk bersandar kepada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Jadi kalau seandainya mendengar sesuatu seperti mendengar burung gagak tengah malam gitu kan, dia ramalan bahwa akan terjadi kematian. Atau dia melihat sesuatu dalam mimpinya gitu kan, dalam mimpinya dia melihat sesuatu yang menakutkan. Atau ada juga kesalahpahaman gitu, kalau ada orang bermimpi kemudian melihat ular, katanya mau kawin. Ini kan aneh gitu. Gimana kalau seandainya usianya 50 tahun ataupun 100 tahun melihat ular, mau kawin sama siapa ya. Terkadang seperti itu kan, padahal itu ciri-ciri orang kena sihir biasanya. Ciri-ciri kena sihir itu salah satunya suka mimpi buruk. Jadi kalau antum suka mimpi buruk, diganggu oleh binatang-binatang yang menakutkan, atau ada simbol-simbol syaitan seperti anjing, ular, cicak dan yang lainnya, atau datang mungkin dalam mimpinya orang yang besar gitu kan, menindih kita, atau mungkin seorang wanita yang berusaha untuk menggauli kita dalam mimpi kita, itu sebenarnya salah satu ciri orang kena sihir. Makanya selepas bangun antum ta'awudz gitu, karena secantik-cantik jin itu jelek. Bahkan dahulu ada seorang syekh ketika meruqyah gitu kan, ternyata yang masuk ke dalam tubuhnya itu wanita paling cantik, jadi jin yang paling cantik gitu. Ketika ditanya tentang fisiknya, dia mengatakan, saya memiliki 1 mata dan 9 kaki. Itu jin yang paling cantik gitu. Itu mau ya. Khatufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lakin di sini annal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Al-jibti, sebagian para ulama mengatakan rannatus syaitan, bisikan syaitan, suara syaitan. Kemudian di sini qala Aufun, al-iyafatu jazrut tayr. Iyafah adalah ramalan dengan menerbangkan burung. Wat-taraku al-khattu yakhuttu bil ard. Dan at-tarak adalah satu garis yang digaris di bumi, artinya meramal dengan menggaris bumi, menggaris tanah. Wal jibtu qala al-Hasan, berkata Hasan, rannatus syaitan, suara syaitan atau bisikan syaitan. Dan syaitan ikhwatu fiddin adalah kerjanya memang menakut-nakuti gitu kan. Setan itu menakut-nakuti. Makanya Allah mengatakan ya'idukumul faqra, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya gitu. Allah mengatakan syaitan itu memerintahkan kalian agar jangan infak nanti miskin, dan menyuruh kepada perbuatan keji. Makanya sihir itu adalah bisikan syaitan. Sihir itu termasuk jibti, bisikan syaitan. Mu'alif rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang macam-macam sihir ini, ikhwan, ingin membedakan bahwa beda antara sihir dengan karamah. Beda antara sihir dengan karamah. Karena keajaiban dan juga keanehan yang ada di muka bumi ini ada 3. Sebagaimana yang sering saya ulang, pertama mukjizat, dan itu hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Yang kedua karamah, dan itu dimiliki selain para nabi dan rasul dari orang-orang saleh dan bertakwa. Dan yang ketiga sihir.
dan ini hanya dimiliki oleh penghamba-penghamba jin alias dukun paranormal, bomo dan yang sejenisnya. Lah dengan menyebut macam-macam sihir, bahwa sihir berbeda dengan karamah. Karena karamah itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa karamah itu milik para wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak dihinggapi rasa takut dan rasa sedih, di mana mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa tentu orang-orang yang taat gitu kan. Wali-wali Allah bukan orang yang suka nongkrong di gua-gua, bertapa gitu kan. Kalau dia tapa di gua gimana sholatnya gitu kan. Padahal tapanya 40 hari, gimana Jumatnya? Mungkin Jumatnya di Mekah kali. Bukan juga orang-orang yang kemudian tirakat gitu kan. Itu bukan wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, sekalipun dia tidak memiliki karamah. Terkadang wali Allah yang tidak Allah berikan karamah lebih mulia daripada wali Allah yang Allah berikan karamah. Contoh para sahabat. Para sahabat Nabi SAW yang ceritanya sampai kepada kita tidak banyak memiliki karamah, kecuali mungkin beberapa sahabat, diantaranya Tufail bin Amri ad-Dawsi umpamanya kan. Allah berikan karamah cahaya di wajahnya, kemudian dipindah di tangannya, kemudian dipindah di mulutnya gitu kan. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak diberikan karamah seperti itu. Apakah kemudian Tufail al-Amri ad-Dawsi lebih mulia daripada Abu Bakar? Tidak. Abu Bakar dan Umar yang Allah tidak berikan itu lebih mulia daripada Tufail. Jadi jangan salah sangka kalau seorang yang wali Allah kemudian diberikan karamah lebih hebat posisinya daripada orang yang tidak diberikan karamah. Tidak. Bukan itu definisinya gitu. Karena karamah itu bentuknya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lah dengan dijelaskannya macam-macam sihir ini biar terbedakan mana karamah, mana sihir. Bahwa karamah bukan sihir dan sihir bukan karamah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa, gitu kan. Apabila engkau melihat seorang laki-laki yang berpenampilan agamis, memakai jubah, memakai gamis, memakai serban, kok bisa jalan di air dan bisa terbang gitu kan. Kebal bacok, kebal ini, kebal itu gitu kan. Semuanya kebal. Tahu dia kulit badak kali ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Lihat kondisi dia gitu kan. Kalau dia amalannya sesuai dengan sunnah, maka dia wali-wali Allah. Tapi kalau seandainya amalannya di luar daripada sunnah Rasul, yang aneh-aneh dia amalkan gitu kan, fa'lam annahu waliyus syaitan, ketahuilah dia adalah wali-wali syaitan. Jadi beda antara orang yang beriman dan bertakwa yang merupakan wali-wali Allah dengan tukang-tukang sihir. Taib. Kemudian di sini disebutkan bahwa iyafah, tarak dan tiarah adalah al-jibtu, dan jibti adalah menurut pendapat Hasan adalah rannatus syaitan, bisikan atau suara syaitan. Karena syaitan itu akan senantiasa berbisik, ikhwan. Berbisik gitu, berusaha mengganggu anak Adam, baik ketika sadar ataupun ketika tidak sadar. Dan biasanya sihir itu dilakukan di waktu malam, bukan di waktu siang. Taib. Kemudian riwayat yang lain, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ma'ruf Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi ya, karena Abbas adalah paman Nabi. Abbas itu salah satu paman Nabi yang masuk Islam, termasuk juga Hamzah. Adapun yang kafir Abu Talib dan juga Abu Lahab. Lah dia memiliki putra namanya Abdullah bin Abbas, berarti dia adalah sepupu Nabi. Makanya radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, maksudnya Abdullah dan bapaknya Abbas.
Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa yang mempelajari bagian daripada ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari bagian daripada ilmu sihir. Zada ma zada, semakin bertambah ilmu nujumnya, ilmu sihirnya, ma zada, semakin bertambah-tambah dosanya. Perhatikan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan bahwa ilmu nujum itu bagian daripada ilmu sihir. Ilmu nujum itu bagian daripada ilmu sihir. Ilmu nujum yang seperti apa gitu? Karena ilmu nujum itu ada dua. Ada yang disebut ilmu ta'sir, ada yang disebut ilmu tasyir. Kalau yang dimaksud ilmu ta'sir, maksudnya dia mengambil zodiak perbintangan untuk dijadikan ramalan, untuk meramal sesuatu gitu kan. Maka ini yang dimaksud dalam hadis ini. Seperti yang ma'ruf dalam dunia perdukunan itu kan, sebagian mereka menggunakan zodiak perbintangan gitu. Bahkan meramal seseorang dengan menentukan bintang tertentu. Oh, bintang kamu ini gitu kan. Berarti hidup kamu seperti ini gitu. Nanti kalau sudah 40 tahun kamu stroke nanti karena bintangnya ini. Jadi ada orang yang meramal seperti itu menggunakan zodiak perbintangan. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini, maksudnya ilmu ta'sir, ilmu nujum yang memberikan pengaruh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Zaid bin Khalid, "Man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib." Barang siapa yang mengatakan kami dihujani oleh bintang ini dan bintang itu, maka sungguh dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa adanya bintang seperti matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kuasa Allah, tidak mempengaruhi apapun gitu kan. Ketika meninggalnya salah satu putra Nabi namanya Ibrahim, bertepatan dengan gerhana matahari ketika itu, maka orang-orang kemudian meramal, jangan-jangan terjadi gerhana matahari ini karena meninggalnya Ibrahim. Maka Nabi SAW mengatakan, innahuma ayatan min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Keduanya adalah tanda-tanda kuasa Allah, bukan karena Allah wafatkan seseorang, bukan pula Allah hidupkan seseorang. Jadi bintang, bulan dan yang lain yang ada di langit tidak bisa dijadikan ramalan. Kalau yang dimaksud ilmu ta'sir, maka masuk dalam kategori ilmu sihir ya. Tapi kalau yang dimaksud ilmu tasyir, yakni memudahkan seseorang untuk mengenal waktu-waktu sholat dengan melihat matahari, ya kan, waktu-waktu sholat tidak ada masalah, karena terkadang wajib kita mempelajari perkara itu supaya kita bisa sholat tepat waktu dan jangan sampai sholat di luar waktu. Atau mungkin sekarang ada istilah perakiraan cuaca gitu kan, oleh badan khusus di negeri kita. Kalau memang sudah diteliti secara ilmiah tidak ada masalah gitu. Tapi kalau hanya sekedar ramalan saja itu nggak boleh. Karena ada orang yang hanya meramal saja gitu kan. Dia tidak punya ilmu ke arah sana, tidak punya alat-alat teknologi yang canggih untuk mengarahkan ke sebuah titik ramalan. Maka kalau seandainya dia hanya meramal saja dengan menggunakan zodiak perbintangan, maka itu bagian daripada ilmu sihir. Maka Rasul mengatakan zada ma zada, semakin kuat ilmu nujumnya, semakin bertambah dosanya. Karena semakin lama dia menghamba kepada jin gitu kan, semakin lama dia menghinakan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya,
Walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahar faqad asyraq, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan Imam Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mengikat bukhul kemudian meniup-niupnya, maka dia telah melakukan sihir. Maka barang siapa yang melakukan sihir, maka dia melakukan kesyirikan. Dan barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan sesuatu itu tanpa ada pertolongan Allah di dalamnya. Nah, ini ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa salah satu alat sihir adalah bukhul. Makanya Allah mengatakan min syarri naffatsati fil 'uqad, gitu kan. Kami berlindung dari keburukan wanita-wanita yang mengikat bukhul. Karena sihir itu tidak lepas daripada bukhul. Jadi kalau orang hendak menyihir seseorang, biasanya dia menggunakan bukhul. Bukhul itu mungkin berupa tanah kuburan, mungkin paku, beling, gitu kan. Mungkin juga duri, jarum, macam-macam gitu. Bahkan saya pernah melihat satu tayangan di YouTube tentang tobatnya seorang dukun yang sangat senior di Yaman. Ketika dia pernah menyihir salah seorang ulama, itu kainnya sampai 100 meter. Kemudian jarumnya nggak terhitung berapa ribu, pakunya lagi, gitu kan. Kemudian di situ darah head yang digunakan tinta untuk menulis ayat kursi dalam rangka menghinakan Al-Quran. Ya, karena mungkin yang disihir syekh, gitu kan, nggak tanggung-tanggung bukulnya. Kalau kita kan kecil, gitu kan, kecil aja lah kan, nggak perlu meter-meteran gitu. Ini ulama yang disihir, ya kan. Nah, terkadang bukhul ini diletakkan di tempat-tempat yang susah dijangkau biasanya. Di bumbung genteng, kita nggak tahu, gitu kan. Dia akan cari tempat-tempat yang susah dijangkau. Karena selama bukhul itu tidak musnah, maka selama itu juga sihir akan ada di situ. Bahkan Nabi SAW pernah disihir oleh Labid bin A'sam, seorang laki-laki Yahudi. Nabi selama 1 bulan kebingungan, bayangkan. Bingung. Akan tapi tidak sampai merusak akal dan hatinya, sehingga tidak mempengaruhi akan wahyu. Dia hanya bingung saja. Sampai akhirnya kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menunjukkan bukhulnya yang berada di sumur. Setelah itu kemudian diangkat dan dimusnahkan, dan turunlah ayat ataupun surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ketika itu Nabi diruqyah dengan 2 surat ini. Dan Nabi SAW kena sihir tidak bertentangan dengan kemaksuman beliau. Karena beliau seorang hamba sama dengan kita, bisa kena sihir juga, gitu kan. Tapi bukan berarti kena sihir mempengaruhi wahyu, tidak. Karena Rasul tidak sampai terusak akalnya, terusak hatinya, hanya kebingungan saja. Dan tentu ya beda yang disihir Nabi kan. Kalau kita mungkin udah jenggang-jengking, gitu kan. Nabi yang disihir, gitu kan. Ya, tidak sampai berpengaruh kuat, gitu. Taib. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan, man 'aqada 'uqdatan, barang siapa yang mengikat bukhul, tsumma nafatha fiha, kemudian dia meniup-niup bukhul tersebut, faqad sahar, maka dia telah melakukan sihir. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, amma law 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha min ajli an tahtakima birrutubati falaysa bidakhilin fil hadits. Wan nafsu min ajli sihri yaf'alunahu ba'dul ahya lis-sarfi fayasrifuna bihi ar-rajul an zawjatihi wala siyama inda aqdin nikah fayab'adu ar-rajulu an zawjatihi ila akhir qaul Ibnu Utsaimin. Jadi kebiasaan orang-orang yang meniup-niup bukhul, kata beliau, biasanya digunakan dalam sihir jenis sarf. Sihir jenis sarf itu artinya kalau bahasa kita ini ilmu pelet. Ya, biasanya menggunakan bukhul.
Bahkan Syekh Utsaimin di sini mencontohkan biasanya dilakukan untuk menyihir dan mengganggu rumah tangga, gitu kan. Ketika ada orang yang menikah, gitu kan, mungkin pacarnya nggak terima, akhirnya dia pakai dukun supaya dipisahkan, gitu kan. Nah, itu biasanya menggunakan buhul, sebagaimana Allah mengatakan min syarri nafatsati fil uqad. Faqad sahara wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan sihir maka dia syirik, gitu. Tadi sudah dijelaskan kenapa sihir itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, karena ada penghambaan kepada jin di sini. Dan dia yakin bahwa jin itu lebih kuat daripada Allah Azza wa Jalla. Jin itu lebih kuat daripada Allah, sehingga dia bertawakal kepada jin, meminta pertolongan kepada jin, dan menuruti apapun yang diperintahkan jin, walaupun dia harus bertentangan dengan syariat Allah, gitu. Walaupun dia meninggalkan sholat, meninggalkan wudhu, meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, gitu. Makanya orang yang melakukan sihir itu banyak terjerumus kepada kesyirikan, karena ada penghambaan kepada selain Allah di sini. Ada penghambaan kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah, dia berikan kepada jin, seperti tawakal. Kita tidak boleh tawakal kecuali kepada Allah. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian tawakal kalau kalian merasa beriman, gitu kan. Artinya tawakal itu khusus bagi Allah. Kenapa diberikan kepada jin? Rasa takut, gitu kan. Pertolongan, isti'anah, itu adalah ibadah, gitu. Jangan diberikan kepada selain Allah, gitu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulus Tsalatsah ketika menyebutkan macam-macam ibadah, salah satunya tawakal, isti'anah, istighatsah dan yang lainnya, maka barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah, maka dia telah kufur dan musyrik. Ya, karena di sini ada penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, wa man ta'allaqa syai'an wuqila ilaihi. Maksudnya man i'taqada fi syai'in min dunillahi annahu yanfa'u yadhur wakkalahu Allahu ila dzalika syai'. Maka barang siapa yang menggantungkan sesuatu, baik dalam leher kita, gitu kan, baik di kendaraan kita, baik di rumah kita, gitu kan, maka Allah akan gantungkan keinginannya kepada benda yang kita gantungkan, dan Allah akan berlepas diri, dan selamanya tidak akan sanggup benda yang kita gantungkan itu memenuhi keinginan kita. Jangankan itu, antum ambil jimat, antum injak-injak pun gak melawan. Coba antum ambil injak-injak jimat itu, apa lantas itu dia melawan? Tidak, ya, karena sesungguhnya yang ada dalam jimat itu adalah jin, dan jin sama dengan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak mampu memberikan manfaat dan tidak bisa mencegah madarat. Bahkan Rasul pernah mengatakan, seandainya berkumpul manusia dan jinnya sekalian untuk mencelakakan kamu, maka tidak mungkin kamu celaka kecuali kecelakaan itu telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana apabila manusia dan jin berkumpul hendak memberikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai manfaat itu kepadamu kecuali manfaat itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Artinya jin sama dengan manusia, gitu kan, nggak mungkin mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dan tidak mau menolong kita, gitu, gara-gara kita menggantungkan sesuatu, maka sama saja kita telah berharap dengan harapan yang kosong, ya, harapan yang angan-angan saja jadinya, gitu kan. Kita ingin sesuatu dengan menggantungkan jimat, ternyata sesuatu yang kita angan-angankan itu tidak tercapai, karena Allah berlepas diri dari gantungan yang kita gantungkan, walaupun yang digantungkan itu Al-Quran. Karena ada sebagian orang punya mushaf kecil, gitu kan, jadikan jimat. Gimana percetakannya itu saya nggak paham. Nyetaknya itu gimana, gitu kan, mushaf kecil, gitu kan, ya. Terkadang jadi jimat, gitu. Walaupun itu yang digantungkan, gitu, walaupun Al-Quran yang digantungkan, pendapat yang rajih maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menggantungkan Al-Quran untuk jimat salah satu wasilah menghinakan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran diturunkan bukan untuk digantungkan. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, diibadahi bacaannya, direnungkan maknanya, diamalkan isinya, bukan untuk digantungkan, ya. Bahkan akan memancing menggantung-gantungkan yang lainnya, ya kan? Makanya pendapat yang kuat bahwa menggantungkan
Al-Quran untuk jimat adalah haram, tidak diperbolehkan, karena Rasul dan juga para sahabat tidak pernah melakukan hal ini. Kalaulah memang pernah dilakukan, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Taib. Kemudian hadis berikutnya, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibni Mas'ud ma'ruf sabiqunal awwalun, ya, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Yang kedua, dia juga sahabat yang hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah dan ke Madinah, dia memiliki 2 pahala. Beliau juga mendapati pengarahan 2 kiblat, karena 16 bulan Rasul ketika di Madinah menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu kemudian dihadapkan ke Baitul Haram, gitu kan. Jadi Abdullah bin Mas'ud menemui 2 kiblat. Termasuk juga Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama menjaharkan Al-Quran di tengah-tengah orang-orang musyrik. Orang-orang yang pertama-tama mengeraskan Al-Quran supaya didengar oleh orang-orang musyrik. Makanya wajar kalau Nabi SAW sangat memuji Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan di hadapan Umar dan Abu Bakar, kalaulah kalian ingin mendengar bagaimana Jibril menurunkan Al-Quran kepadaku, maka silahkan perdengarkan suara Abdullah bin Mas'ud. Karena dia adalah memiliki suara yang indah. Makanya Nabi SAW pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran di hadapannya. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, iqra' alayya Al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aqra'u alaika al-Quran wal Qur'anu unzila ilaika. Bagaimana mungkin saya membacakan Quran sementara Quran turun kepadamu ya Rasulullah? Para Rasul mengatakan, iqra', bacalah. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran sampai kepada ayat yang Rasul kemudian menangis dalam ayat itu dan mengatakan, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Artinya di sini Nabi tidak memilih yang lainnya untuk membaca Al-Quran dan diperdengarkan oleh dia, tapi memilih Abdullah bin Mas'ud karena memang suaranya sangat indah dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Taib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ala hal unabbiukum mal'aduhu. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa al-'adhu? Hiya namimatu. Jadi al-'adhu adalah namimah, ngadu domba, menghasut, ya. Al-qalatu bainan nas, yang memindah-mindah ucapan manusia, ke sini lain ngomongnya, ke situ lain ngomongnya, akhirnya bertengkar. Nah, itu namimah, adu domba gitu kan. Lah kenapa kemudian adu domba dimasukkan dalam jenis-jenis sihir? Karena kandungannya sama. Orang adu domba itu kan misahkan orang, ya kan? Maka sihir juga misahkan orang. Salah satunya apa? Yufarriqu bainal mar'i wa zaujati. Sihir itu memisahkan suami istri, memisahkan teman dengan teman yang lainnya, bahkan memisahkan, bahkan menghancurkan negara gitu. Nah, adu domba juga sama, gitu kan? Adu domba itu sama, memisahkan orang, jadi kandungannya sama. Jadi adu domba itu dimasukkan dalam jenis-jenis sihir, gitu loh maksudnya. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian yang terakhir di sini, walahuma an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna minal bayani las-sihra. Inna minal bayani las-sihra. Dan juga riwayat keduanya maksudnya Bukhari Muslim, dari Ibni Umar, ma'ruf Ibnu Umar radhiyallahu an, putra Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna minal bayan las-sihra. Terkadang sebagian ucapan manusia itu menjadi sihir. Makanya kalau ada orang yang orasi gitu kan, bukan lantangnya, terkadang orang terbawa dengan orasinya, serbu nyerbu gitu kan, tembak nembak gitu kan. Nah, kayak orang kena sihir, ya kan? Kalau ada orang yang orasi gitu dengan tata bahasa yang cukup bagus, berapi-api, menggebu-gebu gitu kan, membawa semangat, suruh bunuh orang dia. Gitu kan? Terkadang seperti itu, kayak orang nggak sadar gitu kan.
Terkadang ucapan manusia itu sihir. Ya, terkadang ucapan manusia itu sihir. Makanya hati-hati gitu kan. Makanya terkadang kita datang ke pedagang itu nggak ada niat beli, tapi dia ngomong sana sini, akhirnya beli gitu kan. Ya, terkadang akhirnya mau beli juga gitu kan. Karena terkadang ucapan manusia itu sihir. Ya. Intinya bahwa ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam bab ini mu'allif rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa di antara macam-macam sihir adalah ramalan-ramalan. Baik ramalan menggunakan burung, ramalan menggunakan garis-garis yang ada di bumi, atau ramalan-ramalan yang disandarkan kepada apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan gitu kan. Dan semuanya adalah rannatus syaitan. Semuanya adalah bisikan atau suara syaitan. Yang kedua, bahwa sihir itu tidak lepas daripada bukhul. Ya, sihir itu tidak lepas daripada bukhul yang terkadang diletakkan di tempat yang susah dijangkau. Karena selama bukhul tidak dihancurkan, maka selama itu juga sihir akan ada di tempat itu. Wallahu a'lam. Ini diantara penjelasan tentang macam-macam sihir secara singkat dari kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Ain itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah sihir dari mata. Ain itu artinya mata. Makanya Nabi SAW berlindung dari ain gitu. Seperti apa bentuk ain yang terkena sihir itu? Ain, mata yang kalau memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan hancur. Contoh umpamanya seseorang ke pasar, ingin membeli barang, kemudian kepengen kepada barang itu, tapi tidak bisa terbeli, tidak bisa dimiliki, maka barang itu akan hancur. Contohnya seperti itu. Gitu. Atau melihat seseorang gitu kan, melihat seseorang karena sukanya dia kepada dia gitu, sehingga orang ini apabila menikah gitu pasti akan berantakan rumah tangganya karena terkena sihir ain tadi. Makanya kita, tapi Allahu a'lam, di negeri kita ini saya belum pernah mendengar gitu ada penyakit ain gitu kan. Tapi kalau di Arab sana, di Timur Tengah, banyak kisah-kisah yang seperti ini. Kalau di sini saya belum pernah mendengar. Ya, belum pernah mendengar ada orang kena sihir lantaran mata gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan berlindung dari penyakit ain ini. Jadi definisinya ya sihir yang diletakkan oleh jin terhadap mata seseorang. Ya intinya untuk menyakiti juga sebenarnya. Ini penyakit, harus diobati. Ini penyakit gitu kan. Jadi dia ditempeli jin. Orang ini ditempeli jin di matanya. Karena jin itu terkadang ada yang nempel di mana-mana gitu. Sehingga ada anak kecil punya indera ke berapa gitu, ke 20 itu berapa gitu kan. Terkadang ada orang yang meramal, oh ini anak kecil sakti punya indera sekian gitu. Anak ini ada jinnya itu. Ini diruqyah anak itu. Berarti nggak normal anak itu kan, penyakitan. Dia harus diruqyah biar sehat gitu. Ya buktinya si Ponari udah nggak laku. Wah, cuma waktu kecil aja udah mungkin dia ditinggalin, jinnya udah bosan. Jadi terkadang jin itu kan nempel untuk merusak akidah saja dia itu. Jadi sihir ini kan bisa merusak akidah masalahnya. Makanya sihir itu jenis perdukunan yang paling parah dibandingkan arraf, dibandingkan kahin, arraf ataupun munajim. Kalau arraf itu hanya sekedar meramal sesuatu yang akan berlaku masa depan. Ya, kalau arraf itu. Kalau kahin arraf betul. Jadi meramalkan sesuatu yang akan berlaku di masa depan. Kalau kahin sesuatu yang meramal sesuatu yang telah terjadi. Kalau munajim dan juga ramal atau tarab tadi yang sudah kita jelaskan itu kurang lebih meramal menggunakan zodiak perbintangan atau garis-garis bumi. Dan yang paling parah dalam ilmu perdukunan itu namanya sahir, tukang sihir.
Karena tukang sihir ini bukan hanya sekedar menyakiti orang, bisa membunuh orang masalahnya, dan bisa memecah belah orang. Makanya ketika salah satu tentara iblis yang berhasil menggoda dua pasutri sehingga bercerai, maka dia dapat piala di kepalanya, ya, dibandingkan dengan jin yang mengabdi kepada iblis yang menggoda orang sehingga tidak sholat, tidak baca Quran, malas ngaji, malas dzikir, itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau jin ini kemudian disuruh oleh iblis, ya, kemudian bisa memisahkan dua pasutri, dia dapat piala di kepalanya itu. Kenapa sampai demikian coba? Karena kalau seandainya orang itu tidak sholat, ya madaratnya untuk dia saja sendiri. Tapi kalau seandainya suami istri apalagi anaknya banyak, kemudian pisah, cerai gitu kan, ini merugikan banyak orang. Suami rugi, istri rugi, keluarga suami rugi, keluarga istri rugi, anak-anaknya terlantar, sehingga dengan terlantar kurang pendidikan, lebih mudah untuk digoda setan kalau dia sudah besar, gitu kan? Karena kurang pendidikan agama, sudah tidak dididik lagi oleh orang tuanya, sehingga dia tumbuh tanpa agama, tanpa iman. Terkadang akhirnya jadi macam-macam gitu kan, jadi macam-macam akhirnya. Tapi yang jelas bahwa ikhwatul fillah, bahwa kalau memang dia tukang sihir betulan, ya memang betul-betul menggunakan kekuatan jin gitu. Dan ada juga sihir yang tipu-tipuan gitu kan, bisa menggandakan uang, ternyata di kursinya gitu banyak duitnya, itu tipu-tipuan kan gitu. Ya, jadi kalau memang dia betul-betul tukang sihir, ya memang sangat sadis sekali tukang sihir itu. Allahu a'lam. Yang jelas bahwa 5 perkara kalau kita bicara tentang dunia perdukunan kan. Pertama, perdukunan adalah bisnis yang menguntungkan sebenarnya untuk jin dan pak dukun. Dari mana jin diuntungkan? Dia makhluk yang hina menjadi derajatnya tinggi karena disembah manusia. Dari mana keuntungan jin dan keuntungan manusia? Dengan bantuan mereka dia dapat kekayaan gitu kan. Dia dapat perempuan, dia dapat kenikmatan dunia. Terkadang nggak sekolah yang datang profesor gitu kan. Berarti derajatnya lumayan gitu. Pasiennya doktor, profesor, bayangkan ya. Pejabat turun loh ya, sampai ke Jawa Timur gitu kan. Padahal kuliahnya sampai ke Amerika. Ini kan diuntungkan dia. Nggak sekolah tapi pasiennya luar biasa, orang-orang yang berpendidikan gitu kan. Kemudian yang kedua, bahwa dukun ini orang yang paling percaya gitu kan, bahwa kekuatan jin ini lebih hebat daripada kekuatan Allah. Dan ini bahaya. Bagaimanapun bahaya ikhwatul fillah, karena la haula wala quwata illa billah gitu kan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sementara dukun ini tidak gitu. Dia merasa Allah itu lemah. Ini kan penghinaan terhadap Allah gitu. Merasa bahwa Allah tidak bisa mengabulkan permintaan, sehingga harus isti'anah, meminta pertolongan kepada jin. Kemudian yang perlu antum ketahui bahwa jangan pernah takut. Sebenarnya gak perlu takut dengan dukun ini. Saya pernah melihat ibu-ibu pernah nelpon ke saya dengan ketakutannya di Batam ini, ya, rumahnya di depan sini, Villa Pambil, ya, Villa Pambil sini ya, iya, nelpon saya, takutan ibu, Ustaz bisa nggak kesini? Kenapa? Rumah saya dilempar tanah kuburan, ya, sama beling, sama apa gitu. Ya, karena mereka memang menakut-nakuti gitu kan. Jadi nggak perlu takut dengan mereka. Kalaupun mereka mengancam kita, mensihir kita, silakan saja gitu. Karena madarat itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Sekalipun seluruh jin berkumpul mencelakakan kita, kalau memang tidak waktunya celaka, tidak akan celaka gitu. Tapi jangan sombong. Saya sihir, ya sihir aja, nggak takut kok. Ya kalau sombong itu benik setan masuk sihir di situ. Ya, artinya kita tenang saja lah, nggak perlu takut gitu. Karena juga kita yakin orang bertauhid itu pasti punya zat yang lebih kuat daripada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan melihat penampilan. Ini pentingnya kalau kita masuk dunia dukun itu kan di zaman sekarang kan. Kalau dulu ya sering saya katakan, dukun itu kan tinggal di perbatasan desa, terkadang di lereng-lereng bukit, terkadang juga rumahnya ngeri gitu kan. Masuk pintunya saja
tengkorak udah digantung-gantung gitu kan, lampunya warna-warni, ensiklopedia batu aki gitu kan, jejer keris-keris gitu kan, belum lagi kemenyan ngebul sana sini kan. Mungkin seperti itulah dukun zaman dulu kan. Kalau dukun zaman sekarang kan nggak kayak gitu, siapa orang yang mau datang ke dia gitu, udah kuno gitu, nggak zaman gitu. Ya nggak maco lah bahasa orang sekarang kan. Makanya biasanya diganti dengan kurang lebih dengan ustadz ya, terkadang pakai peci, pakai jubah, pakai serban, ya beti lah, beda tipis saja akhirnya kan. Nah ini jangan melihat penampilan tapi lihat amalan dia. Kayak kita melihat orang-orang yang ngejar jin gitu kan, dimasukkan ke botol, ngapain? Emangnya kalau jin dimasukkan ke botol kemudian akan habis jin, kapan habis gitu. Dan kita juga penasaran, betul tak? Bisa aja orang acting nggak nampak jinnya. Antum juga bisa kalau acting kayak gitu, pura-pura masukkan ke botol gitu kan, nggak masuk di akal sebenarnya. Tapi itu kan orang-orang awam ditipu kayak gitu ya. Kemudian juga mereka tidak dapat keberuntungan sedikit pun. Percuma antum datang ke mereka, karena mereka tidak dapat keberuntungan dari Allah Azza wa Jalla. Percuma datang kepada mereka, nggak ada gunanya gitu. Yang ada justru ketagihan kepada kekufuran. Terkadang ada orang yang diberi ketagihan gitu, jadi ketika datang sembuh, nanti sakit lagi, datang lagi sembuh, kayak ada dopingnya gitu kan ya, sengaja gitu. Allah dilupakan sedikit-sedikit sehingga yang tadinya pengobatan syar'i yang diperbolehkan atau yang disyariatkan ditinggalkan gitu, karena kuatnya mereka kepada dukun tersebut. Makanya dulu ada cerita waktu saya di Pulau Bawean, ada seorang yang mampu mengobati gitu kan. Dia buka lapak gitu di tengah lapang. Awalnya digratiskan. Subhanallah. Banyak orang yang sembuh di situ. Orang stroke bisa jalan, orang sakit bisa sembuh gitu kan. Nampak gitu hasilnya. Setelah diapa-apain sama dia di tengah lapang itu, nampak gitu di situ hasil. Akhirnya awalnya gratis, kemudian bayar, dan mahal bayarnya gitu. Tadinya praktek di lapangan, akhirnya nyewa ruko, praktek di ruko. Dan dari mana-mana datang gitu. Nah sampai ketika sudah dapat uang nggak tahu ratusan juta atau mungkin miliar, wallahu a'lam. Akhirnya dia dan krunya itu pulang dari Pulau Bawean ke Gresik. Di tengah jalan yang stroke lagi, yang sakit lagi gitu kan. Jadi kayaknya mungkin jinnya juga ikut pergi gitu kan. Mungkin tadinya diangkat sama jin gitu biar bisa jalan. Ini seperti itu gitu. Ya merasa ditipu warga, ditelepon lah pihak polisian kan. Ini penipuan gitu. Ini di Gresik ditangkap. Karena jin itu terkadang ada yang nempel di mana-mana gitu. Sehingga ada anak kecil punya indera ke berapa gitu, ke 20 itu berapa gitu kan. Terkadang ada orang yang meramal, oh ini anak kecil sakti punya indera sekian gitu. Anak ini ada jinnya itu. Ini diruqyah anak itu. Berarti nggak normal anak itu kan, penyakitan. Dia harus diruqyah biar sehat gitu. Ya buktinya si Ponari udah gak laku. Mana ya, cuma waktu kecil aja udah mungkin dia ditinggalin jinnya, udah bosan. Jadi terkadang jin itu kan nempel untuk merusak akidah saja dia itu. Jadi sihir ini kan bisa merusak akidah masalahnya. Makanya sihir itu jenis perdukunan yang paling parah dibandingkan arraf, dibandingkan kahin, arraf ataupun munajim. Kalau arraf itu hanya sekedar meramal sesuatu yang akan berlaku masa depan. Ya. Kalau arraf itu. Kalau kahin apanya? Arraf betul. Jadi meramalkan sesuatu yang akan berlaku di masa depan. Kalau kahin sesuatu yang meramal sesuatu yang telah terjadi. Kalau munajim dan juga ramal atau tarab tadi yang sudah kita jelaskan itu kurang lebih meramal menggunakan zodiak perbintangan atau garis-garis bumi. Dan yang paling parah dalam ilmu perdukunan itu namanya sahir, tukang sihir. Karena tukang sihir ini bukan hanya sekedar menyakiti orang, bisa membunuh orang masalahnya. Dan bisa memecah belah orang. Makanya ketika salah satu tentara iblis yang berhasil menggoda 2 pasutri
sehingga bercerai, maka dia dapat piala di kepalanya, ya, dibandingkan dengan jin yang mengabdi kepada iblis yang menggoda orang sehingga tidak sholat, tidak baca Quran, malas ngaji, malas zikir, itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau jin ini kemudian disuruh oleh iblis, ya, kemudian bisa memisahkan dua pasutri, dia dapat piala di kepalanya itu. Kenapa sampai demikian coba? Karena kalau seandainya orang itu tidak sholat, ya madaratnya untuk dia saja sendiri. Tapi kalau seandainya suami istri apalagi anaknya banyak, kemudian pisah cerai gitu kan, ini merugikan banyak orang. Suami rugi, istri rugi, keluarga suami rugi, keluarga istri rugi, anak-anaknya terlantar. Sehingga dengan terlantar kurang pendidikan, lebih mudah untuk digoda setan kalau dia sudah besar, gitu kan? Karena kurang pendidikan agama, sudah tidak dididik lagi oleh orang tuanya, sehingga dia tumbuh tanpa agama, tanpa iman. Terkadang akhirnya jadi macam-macam gitu kan, jadi macam-macam akhirnya. Tapi yang jelas bahwa ikhwatul fillah, bahwa kalau memang dia tukang sihir betulan, ya memang betul-betul menggunakan kekuatan jin gitu. Karena ada juga sihir yang tipu-tipuan gitu kan, bisa menggandakan uang, ternyata di kursinya gitu banyak duitnya, itu tipu-tipuan kan gitu. Ya, jadi kalau memang dia betul-betul tukang sihir, ya memang sangat sadis sekali tukang sihir itu. Allahu a'lam. Yang jelas bahwa 5 perkara kalau kita bicara tentang dunia perdukunan kan. Pertama, perdukunan adalah bisnis yang menguntungkan sebenarnya untuk jin dan pak dukun. Dari mana jin diuntungkan? Dia makhluk yang hina menjadi derajatnya tinggi karena disembah manusia. Dari mana keuntungan jin dan keuntungan manusia? Dengan bantuan mereka dia dapat kekayaan gitu kan. Dia dapat perempuan, dia dapat kenikmatan dunia. Terkadang nggak sekolah yang datang profesor gitu kan. Berarti derajatnya lumayan gitu. Pasiennya doktor, profesor, bayangkan ya. Pejabat turun loh ya, sampai ke Jawa Timur gitu kan. Padahal kuliahnya sampai ke Amerika. Ini kan diuntungkan dia. Nggak sekolah tapi pasiennya luar biasa, orang-orang yang berpendidikan gitu. Kemudian yang kedua, bahwa dukun ini orang yang paling percaya gitu kan, bahwa kekuatan jin ini lebih hebat daripada kekuatan Allah. Ini bahaya. Bagaimanapun bahaya ikhwatul fillah, karena la haula wala quwata illa billah gitu kan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sementara dukun ini tidak gitu. Dia merasa Allah itu lemah. Ini kan penghinaan terhadap Allah gitu. Merasa bahwa Allah tidak bisa mengabulkan permintaan, sehingga harus isti'anah, meminta pertolongan kepada jin. Kemudian yang perlu antum ketahui bahwa jangan pernah takut. Sebenarnya gak perlu takut dengan dukun ini. Saya pernah melihat ibu-ibu pernah nelpon ke saya gitu, dengan ketakutannya di Batam ini, ya rumahnya di depan sini, Villa Pambil, ya Villa Pambil sini ya. Iya, nelpon saya, takutan ibu. Ustaz bisa nggak kesini? Kenapa? Rumah saya dilempar tanah kuburan gitu. Iya, sama beling, sama apa gitu. Ya, karena mereka memang menakut-nakuti gitu kan. Jadi nggak perlu takut dengan mereka. Kalaupun mereka mengancam kita, mensihir kita, silakan saja gitu. Karena madarat itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Sekalipun seluruh jin berkumpul mencelakakan kita, kalau memang tidak waktunya celaka, tidak akan celaka gitu. Tapi jangan sombong. Saya sihir, ya sihir aja, nggak takut kok. Ya kalau sombong itu benik setan masuk sihir di situ. Ya, kita tenang saja lah, nggak perlu takut gitu. Karena juga kita yakin orang bertauhid itu pasti punya zat yang lebih kuat daripada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan melihat penampilan. Ini penting ya, kalau kita masuk dunia dukun itu kan di zaman sekarang kan. Kalau dulu ya sering saya katakan, dukun itu kan tinggal di perbatasan desa, terkadang di lereng-lereng bukit, terkadang juga rumahnya ngeri gitu kan. Masuk pintunya saja tengkorak udah digantung-gantung gitu kan, lampunya warna-warni, ensiklopedi batu aki gitu kan, jejer keris-keris gitu kan, belum lagi kemenyan ngebul sana sini. Mungkin seperti itulah dukun zaman dulu kan.
Dukun zaman sekarang kan nggak kayak gitu. Siapa orang yang mau datang ke dia gitu? Udah kuno gitu, nggak zaman gitu. Ya, nggak maco lah bahasa orang sekarang kan. Makanya biasanya diganti dengan kurang lebih dengan ustadz ya. Terkadang pakai peci, pakai jubah, pakai serban. Ya beti lah, beda tipis saja akhirnya kan. Nah ini jangan melihat penampilan tapi lihat amalan dia. Kayak kita melihat orang-orang yang ngejar jin gitu kan, dimasukkan ke botol, ngapain? Emangnya kalau jin dimasukkan ke botol kemudian akan habis, jin kapan habis gitu. Dan kita juga penasaran, betul tak? Bisa aja orang acting nggak nampak jinnya. Antum juga bisa kalau acting kayak gitu, pura-pura masukkan ke botol gitu kan. Nggak masuk di akal sebenarnya, tapi itu kan orang-orang awam ditipu kayak gitu. Ya, kemudian juga mereka tidak dapat keberuntungan sedikit pun. Percuma antum datang ke mereka karena mereka tidak dapat keberuntungan dari Allah Azza wa Jalla. Percuma datang kepada mereka, nggak ada gunanya gitu. Yang ada justru ketagihan kepada kekufuran. Terkadang ada orang yang diberi ketagihan gitu. Jadi ketika datang sembuh, nanti sakit lagi, datang lagi sembuh. Kayak ada dopingnya gitu kan. Ya, sengaja gitu. Allah dilupakan sedikit-sedikit sehingga yang tadinya pengobatan syar'i yang diperbolehkan atau yang disyariatkan ditinggalkan gitu karena kuatnya mereka kepada dukun tersebut. Makanya dulu ada cerita waktu saya di Pulau Bawean, ada seorang yang mampu mengobati gitu kan. Dia buka lapak gitu di tengah lapang. Awalnya digratiskan. Subhanallah. Banyak orang yang sembuh di situ. Orang stroke bisa jalan, orang sakit bisa sembuh gitu kan. Nampak gitu hasilnya. Setelah diapa-apain sama dia di tengah lapang itu, nampak gitu di situ hasil. Akhirnya awalnya gratis, kemudian bayar dan mahal bayarnya gitu. Tadinya praktek di lapangan, akhirnya nyewa ruko, praktek di ruko. Dan dari mana-mana datang gitu. Nah, sampai ketika sudah dapat uang nggak tahu ratusan juta atau mungkin miliar, wallahu a'lam. Akhirnya dia dan krunya itu pulang dari Pulau Bawean ke Gresik. Di tengah jalan yang stroke lagi, yang sakit lagi gitu kan. Jadi kayaknya mungkin jinnya juga ikut pergi gitu kan. Mungkin tadinya diangkat sama jin gitu biar bisa jalan. Ini seperti itu gitu. Ya merasa ditipu warga, ditelepon lah pihak polisian kan. Ini penipuan gitu. Ini di Gresik ditangkap.